Suatu malam di tahun 1977, dunia dikejutkan oleh berita duka. Elvis Presley, sang raja rock and roll, dinyatakan meninggal dunia di rumahnya di Graceland. Dunia berduka, ribuan orang menangis dan jutaan lainnya menolak untuk percaya. Tapi seiring waktu berlalu, muncul pertanyaan yang mengguncang keheningan. Benarkah Elvis sudah benar-benar tiada? Atau mungkin dia memilih untuk meninggalkan segalanya seperti ketenaran, sorotan, dan tekanan yang menghantui hidupnya. Beberapa orang bersumpah pernah melihat sosoknya bertahun-tahun setelah kabar itu tersebar. Foto-foto muncul, kesaksian bermunculan, dan perlahan lahirlah salah satu teori yang legendaris dalam sejarah budaya pop. Teori bahwa Elvis Presley tidak pernah benar-benar pergi. Sebelum menjadi legenda, Elvis hanyalah seorang pemuda sederhana dari Mississippi yang tumbuh dalam keluarga miskin dan penuh dengan harapan. Ia mencintai musik sejak kecil, perpaduan antara gospel, blues, dan country yang ia dengar di gereja dan radio. Ketika pertama kali naik ke panggung, sesuatu yang magis terjadi. Suaranya, gerakannya, dan auranya semuanya berbeda. Elvis bukan hanya menyanyi, dia menghidupkan musiknya. Dalam waktu yang singkat, dunia berubah. Dari kota kecil ke panggung yang megah. Dari kerumunan lokal ke jutaan penggemar di seluruh dunia. Orang-orang menyebutnya The King of Rock and Roll. Dan bagi banyak orang, Elvis bukan sekedar penyanyi, dia adalah simbol dari era baru. Kebebasan, gaya, pemberontakan anak muda. Namun di balik sorotan, lampu, dan senyum di panggung, ada sisi lain yang jarang terlihat. Tekanan hidup di bawah ketenaran yang luar biasa mulai menghantui. Setiap langkahnya diikuti kamera, setiap kata yang dinilai, dan setiap kesalahannya diperbesar oleh dunia. Elvis mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia panggung yang megah dan dunia pribadi yang semakin sunyi. Ia kelelahan, baik secara fisik maupun secara mental. Dalam berbagai wawancara, ia sering mengaku rindu masa-masa ketika musik hanyalah sebuah musik, bukan bisnis, bukan tuntutan, ataupun bukan sekedar beban. Di balik layar kehidupan pribadinya perlahan memburuk. Jadwal tur yang padat, tekanan dari industri hiburan, dan masalah kesehatan yang makin parah membuatnya semakin terisolasi. Ia mulai menarik diri dari publik, tinggal lebih banyak di rumahnya, Graceland. Sebuah rumah besar yang terasa seperti istana, tapi sekaligus penjara juga. Beberapa orang terdekatnya pernah mengatakan Elvis sebenarnya adalah sosok yang sangat lembut, mudah tersenyum, dan sering merasa kesepian meski dikelilingi jutaan penggemar. Ia dikenal religius, sering membaca kitab suci, dan mencari makna hidup di balik semua ketenaran yang ia miliki. Menjelang akhir hidupnya, tekanan itu menjadi terlalu berat. Tubuhnya menua, kesehatannya menurun, dan jiwanya tampak lelah. Namun, meski begitu, banyak yang mengatakan cahaya di dalam dirinya belum sepenuhnya padam. Karena meskipun dunia kehilangan Elvis pada tahun 1977, bagi sebagian orang, legenda itu terlalu besar untuk benar-benar menghilang. Pada tanggal 16 Agustus 1977, dunia seolah berhenti sejenak. Berita mengejutkan datang dari rumah besar milik Elvis di Graceland. Elvis ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Ketika tim medis tiba, semuanya sudah terlambat. Dunia kehilangan salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik modern. Kabar duka itu menyebar dengan cepat, stasiun televisi menayangkan liputan yang langsung, dan ribuan penggemar berkumpul di depan gerbang Graceland sambil menangis. Namun di tengah kesedihan itu, perlahan mulai muncul rasa tidak percaya. Sebagian penggemar merasa ada hal yang tidak biasa dengan cara berita itu disampaikan. Beberapa laporan awal menyebutkan penyebab kematian yang berbeda. Ada yang menulis karena serangan jantung,
Ada juga yang mengatakan karena masalah kesehatan yang sudah lama ia derita. Ketidaksesuaian informasi itu membuat sebagian orang curiga bahwa kisah kematian Elvis mungkin tidak sepenuhnya seperti yang diberitakan. Tidak lama setelah pemakamannya, mulai bermunculan cerita dari para penggemar yang mengaku masih melihat Elvis di berbagai tempat. Ada yang mengatakan melihat sosok mirip dirinya di sebuah bandara. Ada yang menyebutkan juga pernah berbincang dengan seseorang yang suaranya persis seperti Elvis. Bahkan ada yang bersumpah sempat memotretnya di tempat umum. Namun tentu saja semua kesaksian itu tidak pernah bisa dibuktikan secara nyata. Dari situlah muncul teori yang terus berkembang hingga sekarang, bahwa Elvis Presley mungkin saja tidak benar-benar meninggal. Sebagian orang percaya Elvis sengaja memilih untuk pergi diam-diam, meninggalkan ketenaran dan tekanan hidup yang selama ini membebaninya. Menurut teori ini, ia memalsukan kematiannya untuk memulai hidup baru di tempat yang tidak dikenal siapapun. Nama John sering disebut dalam pembahasan teori ini, karena diketahui bahwa Elvis pernah menggunakan nama itu saat bepergian secara pribadi. Setelah kematiannya, beberapa catatan perjalanan dan dokumen dengan nama-nama yang sama kembali bermunculan, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau benar-benar jejak dari dirinya. Misteri ini semakin diperkuat oleh sejumlah foto dan video yang beredar di tahun-tahun berikutnya, menampilkan pria yang disebut sangat mirip dengan Elvis. Sebagian penggemar yakin itu adalah bukti, sementara yang lain percaya itu hanyalah kesalahan persepsi. Karena ketika seseorang begitu dicintai, bayangannya mudah muncul di mana saja. Sampai hari ini, tidak ada bukti resmi atau ilmiah yang bisa memastikan kebenaran teori itu. Namun kisah-kisah semacam ini terus hidup, menjadi bagian dari warisan legenda yang tidak pernah benar-benar menghilang dari ingatan penggemarnya. Teori tentang Elvis yang disebut masih hidup telah berkembang selama puluhan tahun. Namun di balik cerita-cerita yang beredar, ada dua sisi yang perlu dipahami. Sisi keyakinan para penggemar dan sisi penjelasan logis di balik fenomena tersebut. Bagi sebagian orang, teori ini berawal dari ketidakpastian untuk menerima kenyataan bahwa seorang ikon sebesar Elvis bisa benar-benar pergi. Selama bertahun-tahun, mereka menyaksikan sosoknya di televisi, mendengar suaranya di radio, dan merasakan energinya di setiap lagu. Ketika sosok sekuat itu tiba-tiba menghilang, sebagian orang merasa sulit menerima bahwa segalanya telah berakhir. Dari situlah muncul keyakinan bahwa Elvis mungkin hanya bersembunyi, bukan meninggal. Teori yang paling populer menyebutkan bahwa Elvis ingin melarikan diri dari tekanan hidupnya. Ketenaran yang begitu besar membuatnya kehilangan privasi, kebebasan, bahkan jati dirinya sendiri. Banyak penggemar berpendapat bahwa memalsukan kematiannya adalah satu-satunya cara agar bisa hidup dengan damai. Tanpa sorotan media, beberapa kisah menyebutkan bahwa meninggalkan Amerika dan memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Namun, sampai sekarang tidak ada bukti yang kuat yang dapat mendukung klaim tersebut. Ada pula teori yang lebih ringan, seperti kemiripan wajah dan suara orang lain yang kemudian disalahartikan. Beberapa peneliti menyebut fenomena ini sebagai bentuk pareidolia sosial, kecenderungan otak manusia untuk mengenali pola yang familiar, terutama pada sosok yang sangat berpengaruh secara emosional. Artinya, ketika seseorang begitu mengidolakan figur tertentu, pemikirannya akan mudah menangkap kemiripan di mana-mana, bahkan jika itu hanya kebetulan saja. Selain itu, fenomena seperti ini bukan hanya terjadi pada Elvis saja. Tokoh-tokoh besar lain seperti Marilyn Monroe, Tupac Shakur, dan Michael Jackson juga memiliki teori yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa teori konspirasi sejenis sering muncul sebagai bentuk reaksi emosional terhadap kehilangan figur yang dianggap abadi. Di sisi lain, para psikolog menyebut fenomena ini sebagai immortality bias, keinginan bahwa sadar manusia untuk percaya
bahwa sosok yang sangat berpengaruh tidak bisa mati begitu saja. Mereka mungkin telah meninggalkan dunia ini secara fisik, tapi bagi banyak orang, kehadiran mereka masih terasa hidup melalui kenangan dan karya-karyanya. Pada akhirnya, teori tentang Elvis bukan hanya tentang apakah masih hidup ataukah sudah tiada, melainkan tentang bagaimana manusia menghadapi kehilangan dan kerinduan. Legenda sebesar Elvis akan selalu meninggalkan jejak, dan selama lagu-lagunya masih diputar, bagi sebagian orang, dia memang tidak pernah benar-benar pergi. Setelah kepergiannya, nama Elvis masih terus disebut, suaranya masih diputar, dan pengaruhnya masih terasa. Bahkan, teori tentang dirinya yang disebut masih hidup kini menjadi bagian dari warisan budaya populer. Bukan karena kebenaran, tetapi karena rasa cinta dan kehilangan yang begitu dalam dari para penggemarnya. Kisah ini menunjukkan satu hal yang menarik tentang manusia. Ketika seseorang begitu dicintai, sulit bagi dunia untuk menerima bahwa semuanya telah berakhir. Dan mungkin itulah sebabnya legenda seperti Elvis tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam musiknya, dalam kenangan jutaan orang, dan dalam setiap cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mungkin misteri ini tidak perlu diselesaikan, karena pada akhirnya yang membuat Elvis abadi bukanlah apakah ia masih hidup atau sudah tiada, tetapi bagaimana suaranya masih menggema di hati mereka yang tumbuh bersama lagu-lagunya.